downloadlah Feyon yang sesuai bitnya dengan sistem operasi kita, ya. Cara yang paling mudah di Windows ini adalah masuk ke Windows Explorer, kemudian di dalam disk PC ini Bapak Ibu cari, kemudian klik kanan properties. Ini paling umum, yang paling mudah. Jadi di sini ingat ini 64 bit, berarti jenisnya 64 bit, tipe sistem operasinya 64 bit. Nah, berarti kita mendownload Feyon yang 64. Tapi kalau di sininya tertulis 32 bit, berarti download Feyon yang 32 bit. Dan jangan lupa Bapak Ibu, yang harus dilihat itu adalah komputer name-nya juga perlu diingat ya. Sebagai contoh di sini Prodi Ilkom, berarti ini adalah nama komputernya. Bisa beda-beda ya, tetapi yang terpenting perhatikan cara penulisannya. Kenapa? Karena ini bisa dipakai ya untuk mengetahui nama komputer kita di tahap berikutnya. Oke, baik, selanjutnya setelah kita mengetahui jenisnya 64 bit, maka downloadnya 64 bit. Kalau di Bapak Ibu 32 bit, download 32 bit. Jadi kita lihat sama ya. Kita download ya. Ini. Oke. Dan kalau sudah, sebenarnya bisa langsung saja Bapak Ibu kita klik di sini langsung ya. Klik, itu akan langsung ke install ya. Oke. Kita lihat ini tahap instalasi, ada beberapa tahapan. Ini biasa. Next. Agree. Oke, ini tidak usah dirubah. Nah, bagian ini Bapak Ibu mohon dicamkan ya. Ketika kita akan menginstal komputer sebagai master yang akan menjadi komputer untuk memonitor komputer lain, maka defaultnya ini Feyon master dan interception drivernya dicentang. Jadi langsung install saja, gitu ya. Nah, bedanya di awal hanya ini saja. Kalau nanti komputernya klien, tinggal di-uncheck yang bagian atas ya. Karena ini untuk master, maka dua-duanya ya. Jadi sekali lagi, kalau komputernya sebagai komputer master yang servernya yang akan memonitor komputer lain, ini defaultnya sudah dua-duanya dicentang, tinggal install saja ya, ikuti. Tetapi kalau untuk komputer klien, bedanya ya adalah di bagian ini gitu ya. Mohon dicamkan bagian ini, karena kalau terlewat ini bisa mempengaruhi nanti dalam tahap konfigurasi ya. Jadi sekali lagi, karena ini adalah untuk komputer master, maka ini harus dicentang dua-duanya atau sudah dicentang bawaannya ya. Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya ini nggak ada masalah, next saja gitu kan ya, sampai berhenti di tahap konfigurasi gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang tertinggal ya, silahkan putar video ini, bisa maju atau mundur sesuai keperluan ya. Nah, di bagian ini perlu dicamkan, ini defaultnya akan dibawa kepada konfigurasi. Jadi ini biarkan diklik langsung ke finish. Nah, berikutnya Bapak Ibu ke dalam tahapan yang kedua, yaitu konfigurasi. Ini tahapan penting ya. Bapak Ibu, di video berikut ini kita akan fokus bicara konfigurasi ya. Jadi setelah tadi kita menginstal, itu defaultnya itu kita langsung ke tahap konfigurasi. Nah, video ini sengaja dipisah supaya fokus untuk mengetahui bagaimana tahapan konfigurasinya. Jadi kalau tadi tanda setelah beres install ada tanda centang run dijalankan, maka tampilannya ini. Artinya kita sekarang sudah memiliki Feyon yang sudah terinstall untuk komputer master. Nah, tahapan berikutnya adalah konfigurasi. Nah, video ini adalah fokus kepada tahapan dalam melakukan konfigurasi ya, secara tahap demi tahap atau step by step. Kita lihat yang pertama umum atau general. Nah, Bapak Ibu fokus kepada bagian-bagian yang harus kita konfigurasi saja untuk kasus ini ya. Ini umum atau general. Yang kita ubah adalah di bagian authentication-nya. Defaultnya logon kita ganti dengan key ya, seperti yang sudah kita pelajari. Itu dipilih, ingat sudah jadi key. Kemudian bagian layanan tidak kita lakukan pengubahan, di master juga sama tidak, di access control juga tidak, lalu dikunci. Nah, dikunci ini tugas kita adalah membuat pasangan kunci di public dan privat ya. Kita dijelaskan. Maka di sini buat pasangan kunci, misalkan kalau sesuai nama ini saya-nya misalkan oke. Maka nanti oke saja ini, maka akan keluar pasangan kunci J plus standar privat dan J plus standar public. Yang harus kita ekspor untuk di
dipindahkan nanti ke flash disk ya, yang akan dipasang di setiap komputer klien. Itu adalah yang publiknya. Caranya apa? Sorot JPUS standar publik, kemudian kita ekspor ya, simpan di bagian yang mudah kita cari. Saya simpan di dokumen ya, JPUS standar public key, tidak usah diganti nama, langsung save ya. Kemudian ada tulisan successful ini, kemudian oke, selesai. Kemudian tahap berikutnya adalah konfigurasi. Tahapan yang penting juga Bapak Ibu. Ini kalau saya tuliskan ya, kita mulai dari 0 misalkan. Ini defaultnya kosong, kita tambah ini nama labnya, idealnya nama labnya ya, lab apa di kita gitu kan ya. Lab boleh underscore atau strip gitu kan ya, atau boleh disatukan. Saya misalkan lab JPUS standar ya, memudahkan saja. Ini nama lab JPUS standar tadi ya, nama kita. Selesai. Nah kemudian di sini Bapak Ibu, ini nama labnya. Jadi kalau punya misalkan lab multimedia, misalkan ya lab pemrograman atau lab fisika, lab kimia, maka tuliskan semua labnya. Nah yang di sebelah kanan itu adalah nama komputer dari setiap lab. Misalkan di lab JPUS standar ini komputernya ada berapa? Ada 20, daftarkan ke 20 komputernya di sini gitu ya. Ini contoh saja ya, saya punya komputer yang satu saja untuk demo. Nah, yang dimasukkan ini nama komputer yang seperti tadi ya, cara mencari nama komputernya. Kebetulan nama komputer saya itu adalah JK strip, ini harus sesuai ya penulisannya, huruf besar huruf kecil diusahakan sama kan. Nah kemudian untuk alamat host IP-nya ini tinggal disalin saja, Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V, selesai, apply ya, kemudian yes ya. Dia minta restart ya, tapi kadang bisa langsung restart atau tidak ya. Untuk kasus tertentu itu harus di restart ya nanti pada saat konfigurasi, tapi pada kasus yang lain tanpa di restart juga bisa. Kemudian bagian yang ini tidak dirubah. Oke ya. Nah ini selesai Bapak Ibu, tahapan kita melakukan instalasi komputer master. Kemudian berikut adalah video untuk melakukan instalasi Feyon di komputer klien, yaitu komputer yang akan dimonitor oleh komputer master. Sama seperti waktu kita menginstal komputer master, yang pertama adalah kita masuk ke Feyonnya dulu untuk mendownload aplikasi Feyonnya. Di sini sama disajikan apakah 64 bit atau 32 bit tergantung mesin kita, sistem operasi kita di komputer kita. Caranya sama, bisa lihat masuk ke Windows Explorer Bapak Ibu, kemudian lihat di bagian diskusi, klik kanan properties. Nah, ingat-ingat di sini ya kebetulan 64 bit, jadi disesuaikan maka download Feyon yang 64 bit. Sedangkan Bapak Ibu kalau 32 bit download sesuai dengan bitnya 32 bit. Jadi perhatikan ini dan ingat ini adalah nama komputer kita. Contoh di sini JK Client karena ini akan ini harus sama dengan yang didaftarkan di komputer master tadi ya. Baik, setelah kita tahu 64 bit, maka seperti biasa kita download yang 64 bit ya. Oke. Nah, sedikit ada perbedaan dalam menginstalnya, yaitu antara komputer master dan komputer client ya. Nanti kita akan fokus di bagian mana kita akan melakukan instalasi perbedaannya. Kita lihat di sini, jadi bisa langsung diklik saja. Oke. Akan melakukan instalasi. Jadi di bagian mana perbedaan menginstal client dan komputer master, gitu kan ya. Nah, ini adalah untuk komputer klien. Jadi kalau kita punya 20 komputer yang akan dipantau, maka cara ini bisa dilakukan hal yang sama untuk ke 20 komputer tersebut ya. Karena kita di sini menginstal untuk komputer kliennya. Kita lihat di sini. Ya. Kita klik yes. Tergantung kecepatan komputer masing-masing. Ini sedang melakukan instalasi ya. Ini tampil, hati-hati Bapak Ibu, pelan-pelan di sini. Kita next. Oke, kita agree. Nah ini sama, next saja. Nah di sini Bapak Ibu, sekali lagi bagian inilah yang membedakan bahwa kita sekarang sedang menginstal komputer master atau client. Nah karena ini untuk client, bagian yang ini yang tidak disertai. Sekali lagi,
karena ini klien maka bagian Feyon Masternya tidak dicentang ya. Ini kita tambahkan ya. Baik, selanjutnya next seperti biasa sampai masuk ke dalam tahap konfigurasi ya, kita akan coba. Karena tadi masternya sudah dilakukan konfigurasi, maka si klien nanti konfigurasinya itu menyesuaikan pada setting atau konfigurasi yang ada di komputer master ya. Ini tunggu sampai muncul run Feyon konfigurator. Ini sudah ada, kita langsung klik finish ya, biarkan itu tercentang. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Sama seperti waktu kita menginstal komputer master, setelah terinstall kita akan langsung membawa ke dalam tahapan konfigurasi. Ini sengaja dipisah videonya. Nah, ini adalah konfigurasi untuk komputer klien ya, seperti tadi disebutkan ya Bapak Ibu. Jadi harus menyesuaikan kepada setting master sebelumnya. Ini ada general atau umum, yang dirubah dalam bagian ini. Jadi Bapak Ibu defaultnya adalah log on gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu klik di general atau umum, ininya log on. Kita ganti dengan key. Kenapa? Karena tadi masternya juga menggunakan key ya. Oke. Kemudian selanjutnya itu tahap pertama. Tahap kedua, service tidak dilakukan, master tidak dilakukan perubahan, akses kontrol juga. Nah, berarti yang kedua di sini yang dilakukan di sini adalah authentication key. Karena waktu tadi kita sudah menggunakan sudah membuat pasangan kunci, maka sekarang pasangan kunci yang tadi kita ekspor, Bapak Ibu masih ingat ya, yang disimpan dokumen, salinlah ke flash disk ya. Ambil tadi contoh kasus yang saya namanya Jacus Nendar publiknya, diambil ke dalam flash disk. Kemudian jangan lupa masukkan flash disk yang sudah berisi di publik tersebut dalam komputer klien ya, masukkan ya, aktifkan. Kemudian kita ambil. Kalau tadi ekspor, sekarang import ya. Jadi import. Ini adalah key public yang sudah dibuat waktu tadi kita pilih di sini. Nah, ini ada Jacus Nendar public, disesuaikan ya, teman-teman pilih, open ya sama kita. Kemudian nanti kita lihat di sini. Oke, jadi tidak usah diubah nama-namanya, langsung kita okekan. Oke, sebentar. Ini kita ulangi, import ya. Ini kalau salah ininya diubah ya. Hapus ini. Nah, dihapus saja tadi tanda itunya ya. Kalau ada seperti itu, dihapus kemudian di oke. Ini masuk ya. Masuk Jacus Nendar public. Nah, ini seperti ini. Sudah masuk, selesai. Kemudian tahap ketiga, tahap ke-1 general diganti key, tahap kedua mengekspor yang ini ya, mengimpor ya public key yang ada di flash disk, diambil dari komputer master tadi. Kemudian berikutnya location and komputer. Nah, di sini hati-hati Bapak Ibu, ini yang harus taat azas ya. Kemudian kita tambahkan nama labnya apa tadi, saya kebetulan namanya tadi lab Jacus Nendar. Masih ingat ya Bapak Ibu, contoh tadi komputer master, lihat video komputer masternya. Kemudian di sini cukup ini saja ya. Jadi untuk komputer klien ini cukup mendaftarkan, komputer ini didaftarkan ke lab Jacus Nendar. Artinya komputer saya ini berada di lab Jacus Nendar, berada di lab multimedia misalkan, berada di lab RPL, tergantung nama dari Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, klik apply ya. Ini minta restart ya, kita yes ya. Sebenarnya defaultnya tanpa restart juga bisa jalan ya, bisa terhubung. Oke, biarkan di sini ya beberapa tahapan ini. Nah, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Suryanti. Saya salah satu peserta BIMTEK Galep Online angkatan 35 dengan nomor peserta 35016. Di sini saya ingin mempresentasikan aplikasi Feyon yang sebelumnya sudah diinstal antara Feyon Master dan Feyon Client. Nah, di sini penampakan yang sudah tampil Feyon Master yang sudah diinstal sebelumnya, bentuknya nanti akan muncul seperti ini, ada gambar mata. Nah, ini kita klik. Oke, nah Bapak Ibu, di sini gambar desktop di sini berwarna abu-abu. Ini artinya dia sudah ready, tapi
masih menunggu sinyal. Nah, ini akan berubah warna orange. Kita tunggu sampai tampilannya muncul. Oke, baiklah Bapak Ibu. Jadi sekarang kondisi di Payon Master saya sudah terhubung ke klien. Ketika di Payon klien ini masih berwarna abu-abu atau orange seperti yang awal tadi, Bapak Ibu jangan panik. Itu bisa jadi penyebabnya dikarenakan jaringan atau klien minta di restart ulang. Nah, tadi saya sudah restart ulang dan sekarang sudah bisa masuk ke master. Nah, sekarang kita besarkan layar dari klien agar kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh klien. Nah, tombol ini adalah untuk membesarkan dan mengecilkan layar atau menggunakan yang di sebelahnya. Jadi ini untuk mengunci layar yang sudah kita besarkan. Sekarang kita lihat fiturnya satu persatu, apa saja yang ada pada Payon Master ini. Yang di atas ada fitur demo, kemudian ada demo ini fitur yang membantu guru untuk mendemonstrasikan materi yang akan dikirim ke klien. Jadi di sini ada 4 pilihan. Kemudian ada look ini adalah untuk mengunci. Jadi ketika kita menggunakan look, maka si klien, nah ini tampilan klien, dia tidak akan bisa membuka aplikasi yang lain. Kemudian sekarang kita buka kembali, maka tampilan di klien juga akan terbuka kembali. Kemudian ini remote view dan remote control untuk mengontrol klien dari jarak jauh. Kemudian ada power, reboot, power dan login, log off. Ini fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan. Kemudian ada text message. Ini adalah pesan yang bisa kita kirim ke klien ketika kita melakukan presentasi. Ternyata ada klien yang membuka laptopnya atau komputernya dan membuka aplikasi yang lain. Jadi kita bisa tegur dari sini. Nah, jadi nanti pesan yang kita kirim itu akan masuk ke klien, akan diterima oleh klien. Oke. Kita coba kembali karena belum muncul pesannya di klien. Oke, selanjutnya ini aplikasi ini digunakan untuk memasukkan aplikasi yang bisa dilihat oleh klien. Seandainya kita menonton aplikasi YouTube, masukkan ke sini, nanti tampilannya ini adalah situsnya, kemudian di OK, nanti akan muncul situs lewat link yang kita berikan ke klien tadi. Kemudian ini open website untuk membuka website. Kemudian di bawahnya lagi ada aplikasi file transfer dan screenshot. Jadi untuk file transfer itu untuk transfer file yang ada di laptop master, seperti mengambil dari flash disk. Kemudian screenshot untuk mengambil bagian-bagian penting yang akan kita berikan ke klien. Nah, ini salah satu. Di bawahnya juga ada aplikasi screenshot di paling bawah ini. Nah, kalau kita screenshot dia seperti itu, jadi langsung muncul. Kemudian slideshow ini membuat slide yang akan kita tampilkan. Jadi ini bisa dihidupkan, dimajukan atau dimundurkan sesuai slide yang kita bikin. Kemudian ada spotlight ini. Oke, kita matikan dulu satu persatu. Nah, ini spotlight. Yang spotlight ini dia hanya mengambil satu materi yang akan kita berikan ke klien. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita mematikan Payon ini agar
sambungan antara master dan klien terputus. Jadi bisa melalui power down yang di atas atau klik kanan, kemudian kita matikan melalui power down, maka komputer klien akan mati melalui komputer master. Demikian yang bisa saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.